Pemirsa, Badan Pusat Statistik kembali menggelar sensus penduduk. Sensus ini merupakan yang ke-7 dilakukan sejak kemerdekaan 1945. Pendataan sensus penduduk yang dilakukan BPS tiap 10 tahun dilakukan di seluruh wilayah di Indonesia dengan jumlah sampel sebanyak 4,3 juta rumah tangga. Kegiatan sensus seharusnya dilakukan pada 2021 namun terkendala akibat pandemi COVID-19. Dalam sensus penduduk ke-7 ini BPS melibatkan rumah tangga secara langsung, pengurus satuan lingkungan setempat seperti RT, RW, dan petugas sensus. Ketenaga kerjaan hingga pendidikan dan perumahan. Dan untuk membahasnya, pemirsa, telah bergabung bersama kami Bapak Ateng Hartono, Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik. Assalamualaikum, selamat malam Pak Ateng. Waalaikumsalam, selamat malam Mas Bram Silaban, selamat malam pemirsa iNews TV. Pak Ateng, saya langsung ke pertanyaan. Kami dengar sudah berjalan sensusnya, ada kendala Pak? Alhamdulillah ya, alhamdulillah sensus sudah berjalan sekitar 20 hari untuk pendataannya. Kendalanya alhamdulillah juga teman-teman sudah mengatasi, terutama di beberapa misalnya di wilayah pedesaan ya, penduduknya misalnya mata pencarian berladang, kemudian teman-teman mendatanginya pada setelah berladang. Demikian juga dari perkotaan. Kemarin saya mendatangi juga di apartemen, kita juga mendatangi pengelola apartemen dan kita janji kapan akan ketemunya dengan teman apartemen. Jadi kita menyesuaikan dengan beberapa lokasi pada saat Bapak dan Ibu berada di rumahnya. Itu yang kita lakukan, Mas Silaban dan Bapak Ibu semuanya. Oke. Ya. Pak Ateng, 4,3 juta rumah tangga itu sampel yang tidak sedikit. Tentunya baru 20 hari berjalan, masih banyak warga yang menantikan sebetulnya akan seperti apa sensus ini dilakukan, dijalankan. Apa yang penting untuk jadi perhatian warga? Iya, betul sekali. Hasil dari sensus penduduk lanjutan 2020 ini nanti akan dihasilkan beberapa indikator, beberapa variabel yang tentunya sangat bermanfaat bagi pembangunan. Misalnya karakteristik penduduk, kita akan bisa untuk jenis kelamin, umur, kemudian ada migrasi juga, ada perpindahan penduduk kita catat, ada migrasi seumur hidup, migrasi resign, bahkan ada juga pendidikan dan komunikasi, kemudian ada disabilitas, kami juga mencatat. Kami mencatat juga kondisi ketenaga kerjaan, serta tentunya yang komponen demografi, fertilitas, mortalitas, dan juga kondisi perumahan. Jadi cukup banyak sekali yang akan kami tanyakan dan kami hasilkan sebagai indikator untuk perencanaan pembangunan, Mas Ibram. Ya, Pak Ateng, lalu penting bagi kita untuk mengenali petugas sensus yang datang. Ini disebutkan tadi door to door, rumah ke rumah begitu ya. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi bahwa yang datang itu adalah petugas sensus? Iya, Mas Ibram, yang datang petugas sensus yang pertama, petugas sensus itu dia memakai tanda pengenal, bertuliskan nama petugas dari BPS, Badan Pusat Statistik. Kemudian juga mengenakan rompi berwarna biru tua dengan logo BPS dan bertuliskan ya di belakangnya seperti yang tadi petugas sensus di punggungnya itu. Kemudian juga yang terpenting, petugas membawa surat tugas dari kantor BPS di kabupaten kota masing-masing dan juga mengenakan nanti ketika wawancara dia facial, kemudian masker juga menggunakan dan juga membawa hand sanitizer. Jadi kami tetap menerapkan protokol kesehatan ketika teman-teman ini bertugas di lapangan atau mendata rumah tangga atau keluarga Bapak Ibu semuanya. Oke, ada sanksi tidak Pak Ateng jika warga menolak di sensus? Nah, kami sangat berharap sekali, ini jawaban ini kan sangat penting sekali bagi perencanaan pembangunan. Karena itu kami berharap Bapak dan Ibu mari bersama-sama berpartisipasi untuk menerima petugas sensus ini dan memberikan jawaban secara jujur dan benar.
ya. Mudah-mudahan karena kami juga sudah melakukan beberapa mitigasi ya di sini, Pak Bram. Yang pertama, kami melakukan pendataan pada wilayah yang sinyalnya bagus itu mempergunakan HP-nya petugas langsung connecting di servernya kami. Pada beberapa wilayah yang nanti sinyalnya kurang, kami mempergunakan questionnaire tetap. Dan nanti kami juga ada call centernya akan menghubungi. Nanti kalau yang sibuk sekali juga di beberapa wilayah perkotaan ada juga kami bisa untuk kewi. Ini sangat sedikit kalau kewi yang memang kalau ini yang sudah sangat sibuk sekali. Jadi dengan beberapa tadi mitigasi yang kami lakukan, upaya-upaya kami lakukan, kami berharap sekali masyarakat bisa untuk mendukung menerima petugas kami di rumah masing-masing. Oke, Pak Ateng, lantas kita ingin tahu manfaat apa yang diperoleh dari sensus penduduk 2020 yang digelar tahun 2022. Iya, ini menarik sekali ya, Pak Bram. Yang pertama, tadi saya sebutkan ada namanya parameter demografi. Itu adalah kelahiran, ada kematian, dan migrasi. Nah, parameter demografi ini bisa di dalam demografi digunakan untuk proyeksi penduduk. Nah, proyeksi penduduk kami sampai dengan tahun 2050. Ini bermanfaat sekali ketika kementerian lembaga melakukan perencanaan. Misalnya, pada tahun 2028, 2026, apa sih yang nanti akan direncanakan untuk pembangunan wilayah, apa yang diperlukannya, air bersih, apa yang diperlukannya untuk prasarana dan sarana pendukung di situ. Kemudian juga kementerian lembaga juga dapat memanfaatkan tadi data-data yang kami hasilkan, pendidikan, kesehatan, perumahan tentunya untuk perencanaan di masing-masing kementerian lembaga. Banyak sekali, bahkan perguruan tinggi, bahkan teman-teman media juga ini akan bisa untuk memanfaatkannya ini. Baik, kita tunggu semoga proses sensus berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Ateng Hartono, Deputi Bidang Sosial, Statistik Sosial BPS sudah hadir bersama kami.